Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa, rahmatullah, Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang berbahagia. Pemirsa Kamuhi TV, SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang dirahmati oleh Allah. Pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan betapa banyak rahmat, nikmat yang dicurahkan kepada kita. Khususnya a'dhamu nikmah, iman dan Islam. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita bersama untuk mengingat sesuatu yang kemungkinan besar itu telah kita lupakan. Apa itu, saudara? Apa itu, pemirsa? Ketika jiwa kita, ruh kita diminta persaksian oleh Allah, pada saat itu Allah minta persaksian kepada kita sebagaimana yang difirmankan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu inna kunna an hadza ghafilin. Pemirsa yang berbahagia, Allah telah berfirman, ketika Tuhanmu mengambil persaksian, ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka, wa asyhadahum, dan Allah mengambil persaksian kepada mereka, ala anfusihim, atas jiwa mereka, alastu bi rabbikum, seraya Allah berfirman, apakah aku ini Rabbmu? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Tuhan kami. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya pada hari kiamat nanti orang-orang tidak berkata aku telah lengah terhadap semua itu. Ini para pemirsa, mungkin peristiwa itu telah kita lupakan, kita tidak ingat peristiwa itu, padahal semua roh manusia itu telah dimintai persaksian dan telah bersaksi bahwa Tuhannya, Rabbnya adalah Allah. Kita lupa. Lupa ya? Ya, kita lupa. Padahal itu pasti terjadi. Nah, sebagaimana kita pula lupa ketika kita 9 bulan 10 hari kira-kira dalam perut ibu kita, peristiwa itu pun kita lupa, nggak ingat. Itu dalam perut. Ketika kita sudah dilahirkan oleh ibu kita, ya, umur 1-2 hari, 1 pekan, 2 pekan, kita juga lupa. Padahal itu pasti terjadi. Inilah saudara-saudara yang harus kita ingat. Dan Rasul menegaskan, ya, ketika kita dilahirkan itu, setiap bayi, ya, orang yang dilahirkan itu, ya, itu dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, sebagaimana persaksian jiwa kita di dalam alam azali dulu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, tanpa dosa, dalam keadaan iman Islam. Fa'abawahu,
maka kedua orang tuanya yuhawwidanihi, yang menjadikan anak itu dididik menjadi seorang Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadi orang Nasrani, au yumajjisani, atau menjadi orang Majusi. Dan saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Allah kalau kita telah dipelihara oleh Allah, kita dididik oleh orang tua kita, sehingga kita pada saat ini dalam keadaan iman dan Islam. Pemirsa Kamui TV yang berbahagia, Allah melahirkan manusia di alam dunia ini disertai dengan hidayah, disertai dengan petunjuk. Ya. Yang pertama yang disebut hidayatul wijdan, yaitu hidayah yang berupa insting. Kita lahir dulu, bayi lahir itu dulu, begitu lahir nangis, nggak usah diajari menangis, bayi sudah bisa nangis sendiri. Ketika ditimang, didekatkan kepada ibu, dia mencari air susu ibunya. Itulah hidayah Allah, fitrah Allah yang diberikan kepada manusia. Ya. Itu bekal hidup. Yang kedua yang namanya hidayatul hawas. Hidayah yang berupa panca indera. Kita diberi telinga, diberi mata, diberi perasa. Ya. Nah, sehingga kita bisa berjalan, kita bisa makan dengan enak, kita bisa melihat ciptaan Allah yang amat indah. Ya. Dan yang kedua, semua orang diberi, kecuali khusus yang diuji oleh Allah. Ya. Yang ketiga, kita diberi akal. Ya. Hidayatul aql diberikan kepada manusia, sehingga kita manusia bisa membangun gedung-gedung yang megah seperti yang kita lihat di sebelah kita ini. Ya, Masya Allah, orang bisa membuat pesawat karena akal yang diberikan oleh Allah. Yang keempat, yang namanya hidayatul din, hidayah yang berupa agama. Dan itu diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Allah telah mengkaruniakan hidayah berupa agama. Hidayatul-din. Dan ingat saudara-saudaraku, bahwa hidayah agama yang diberikan oleh Allah itu, yang diridhoi oleh Allah, yang diterima di sisi Allah, itu hanyalah satu, yaitu agama Islam. Ya, kita bisa buka dalam surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, yang diridhoi Allah, hanyalah agama Islam. Dan saudara-saudaraku, para pemirsa Kamui TV yang berbahagia, kalau kita ingat pada pembukaan pengajian pada kesempatan ini, ya, Allah sudah memberikan roh kita Islam. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, ya. Allah memberikan bimbingan berupa agama Islam. Dan itulah satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Ya. Nah, ada pertanyaan. Ya. Apakah semua orang sekarang ini beragama Islam? Oh, ternyata tidak. Ada yang memilih tidak Islam, dan ada yang memilih mempertahankan Islamnya. Ya. Nah, maka ya perlu kita ingat pula, ya, dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah menegaskan,
Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil agama selain Islam, falan yuqbala, maka tidak akan diterima minhu, agamanya itu, wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat nanti minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Maka perihalalah Islam itu. Ya. Ini jamaah. Maka hidayah Allah untuk manusia yang kelima adalah hidayatut taufik. Hidayah taufik. Yaitu hidayah meyakini ya akan kebenaran Islam. Menjadi agamanya. Dan itulah nikmat Allah yang paling besar. Itulah yang namanya a'dhamu nikmah. Nikmat yang terbesar. Yang tidak bisa ditukar seharga bumi langit seisinya ini. Ya. Kenapa? Ya. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dijamin oleh Allah surga. Banyak ayat dalam Al-Quran yang bertebaran. Salah satunya dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia adalah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik kita. Sebaik-baik, saudara. Sebaik-baik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasya rabbah. Balasan surga. Jannah tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Itulah nikmat yang diberikan Allah bagi orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Ya. Jannat surga yang penuh dengan kenikmatan. Min tahtihal anharu khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Tidak hanya itu, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Yang demikian itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah. Nah, itulah jamaah, saudara-saudara, ya. Makanya, ya, pesan Allah, ya, nikmat yang paling besar ini harus kita pelihara, harus kita pertahankan, kita bawa sampai kita itu menghadap kepadanya. Kita menjadi orang Islam yang benar-benar bertakwa, ya. Kita menjadi orang Islam sampai mati. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 102. Apa perintah Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Pemirsa hadirin yang berbahagia, inilah pesan Allah. Allah memesankan kepada kita, ya, agar kita menjadi orang yang beriman, yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Dan Allah berpesan,
kita agar membawa Islam itu sampai mati. Itulah husnul khotimah. La ilaha illallah. Itu ikrar kita yang kita bawa sampai mati. Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah. Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, harus kita pertahankan sampai mati. Itulah perintah Allah. Dan kita mohon pada Allah agar senantiasa dapat meningkatkan kadar keislaman kita, ibadah kita, salat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa yang berbahagia, apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada kesalahan itu adalah kebodohan saya. Kalau benar itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.